Nah, Masya Allah. Saya sudah menikah 1 tahun lebih dan dikaruniai seorang anak berumur 4 bulan. Kami berumah tangga sejak awal sudah tidak serumah. Saya di Medan, istri saya di Surabaya. Frekuensi bertemu sebulan sekali selama 3 hari. Singkat cerita, tidak sengaja saya tahu kalau dia punya hati dengan teman sekantornya. Dan dia terus terang kepada saya. Respon saya marah saat itu. Hingga istri saya minta diceraikan dengan alasan sudah tidak nyaman lagi dengan saya. Tapi sampai sekarang saya yakin kalau istri saya itu bisa berubah. Dan yang masih saya khawatirkan, dia masih berhubungan dengan teman sekantornya. Sedangkan saya berada jauh dari istri saya. Karena saya tidak kunjung menceraikan, istri saya sampai memohon cari istri baru di tempat saya tinggal. Apakah saya lebih baik keluar dari pekerjaan saya dan mencari pekerjaan di Surabaya, atau menyuruh istri saya keluar dari pekerjaannya, di mana pula gaji istri lebih besar dari saya? Gimana jemaah? Rasul SAW mengatakan, ihfadillah yahfad. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ketika seorang menjaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga keluarganya. Di antara bentuk menjaga keluarga atau menjaga diri adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tadi ketika seorang istri ditinggalkan selama 27 hari dalam sebulan, kemudian dia berinteraksi di kantornya dengan banyak lelaki, maka mau tidak mau ada pengaruh di sana. Sedangkan Allah mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna, kalian tinggallah di rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bertabarruj seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Maka kau lihat bagaimana kau mendidik istrimu sebenarnya. Kalau bicara gaji tadi, gaji lebih besar istri, ya seperti itulah kadangkala sebagian wanita. Kalau merasa nggak butuh sama suaminya, apalagi punya duit lebih besar, udahlah cerai lah. Karena dipikir menikah itu hanya untuk nafkah. Sedangkan wanita ini, aku bisa cari nafkah, nggak usah dibantuin kamu. Itu bermasalah juga. Jadi kalau solusinya yang mana, dimusyawarahkan sama istrinya. Apa yang harus ditempuh? Kalau memang permasalahannya karena engkau jarang ketemu, dia kepingin kau selalu berada sama dia, ya kau lihat. Mungkin kau yang harus ke Surabaya, atau istrimu yang harus ikut engkau. Karena sejatinya wanita setelah menikah jadi milik suaminya, harus taat dan patuh kepada suaminya. Berkaitan nanti Ustaz, kalau dia keluar Ustaz, kayaknya masalah ekonomi akan susah. Jangan takut. Ketika perempuan itu keluar karena Allah dan untuk mendampingimu, untuk membesarkan anakmu nantinya, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Perlu duduk musyawarah sama istri. Dan kalau kau melihat ternyata istrimu tetap menjalin hubungan dengan lelaki itu dan dia merasa nggak nyaman sama engkau, dia merasa udahlah kau cari istri yang lain di sana mungkin supaya kau bisa hidup di sana, dia perlu duduk bersama istrimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum berjualan di perkantoran bank konvensional? Dan hampir 80% pembeli saya adalah pegawai bank yang jelas-jelas penghasilannya riba. Berkaitan dengan jual beli jemaah. Ketika orang berjual beli, Rasul SAW dagang. Beliau membeli kepada orang-orang Yahudi di Madinah seperti itu. Dan orang-orang Yahudi ketika itu mereka dikenal adalah pelaku riba dari sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Untuk hal itu insya Allah nggak ada masalah. Walaupun kita tahu nih yang pembelinya adalah orang yang kerja di tempat riba ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila wudhu di kamar mandi
baca doa setelah wudu atau keluar dulu dan baca doa keluar WC baru baca doa setelah wudu? Subhanallah. Nah, ketika orang sudah berilmu, dia mulai bingung. Dulu nggak pernah baca doa dia. Iya, sekarang kan dia belajar, bingung ini baca doa yang mana gitu ya. Subhanallah. Tapi orang yang nggak pernah baca doa nggak pernah tanya sama ustaz. Karena dia keluar dari kamar mandi nggak ada urusan. Dan itulah pentingnya ilmu, jemaah. Kenapa ilmu itu mengangkat derajat? Karena banyak pahala-pahala yang sebelumnya kau tidak ambil, setelah kau belajar, kau tahu di situ ada pahala. Derajatmu akan tinggi di surga. Orang yang nggak berilmu banyak pahala yang dia tinggalkan. Jadi ketika kau keluar kamar mandi, kau keluar toilet, maka kau baca keluar toilet. Kalau memang kau habis buang hajat di sana. Tapi kau tidak, kau sekedar wudhu di sana, kau tidak buang hajat di sana, kau hanya wudhu karena wudhu di kamar mandi, maka kau ketika keluar kau baca doa wudhu. Tapi tetap keluar masuk toilet dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, masuk dengan kaki kiri. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih utama? Menjaga ibu yang sedang sakit atau ikut kajian? Bagaimana jika orang tua mengizinkan kita untuk kajian, tetapi orang tua pada saat itu dalam keadaan sakit? Kita tahu kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau sekarang dia bertanya tentang mana lebih utama, ikut kajian atau merawat ibunya, tentunya merawat ibunya. Itu lebih utama. Tapi kalau kau lihat mana yang lebih utama, Ustaz, merawat ibu atau kau kerja? Engkau tiap hari keluar kerja nggak pernah tanya kayak gini. Sekarang ikut kajian tanya. Betul jemaah, kadang kalau orang seperti dia kerja, sekolah, nggak ada masalah dia. Tapi ketika mau ikut kajian mulai bertanya seperti ini. Sebenarnya anak rasa ada yang namanya fikih prioritas. Mana yang harus lebih diutamakan? Kalau ibu tidak ada yang mendampingi dan takut nanti ada apa-apa, kau harus dampingi ibu. Kerjaan pun tinggalkan, bukan kajian aja. Kau bekerja, kau cuti, rawat ibu. Kalau memang ibu tidak ada yang merawat, hanya kau yang merawat dia. Tapi kalau ternyata ibu alhamdulillah sakit, tapi ibu alhamdulillah Ustaz masih bisa beraktivitas, anak izin ke pengajian sama ibu boleh berangkat. Bisa jadi kau ke kajian ini dapat ilmu. Di sini ada malaikat-malaikat yang turun bersama kita. Mungkin kau berdoa, Allah mengabulkan doamu, pulang ibumu sembuh insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ikut kajian kalau tidak bisa datang ke tempat kajian, alhamdulillah bisa dengan berbagai sarana sekarang jemaah. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Anak ingin menikahi seorang ikhwan. Namun ikhwan ini masih suka bermusik. Tapi dia ada keinginan berubah. Bagaimana cara mendakwain ikhwan ini? Yang anak ingin tanya, anti tahu dari mana ikhwan ini? Ketemu di mana nih sama ikhwan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita agar memilih lelaki yang memiliki dua kriteria. Yang pertama, agamanya baik, yang kedua akhlaknya mulia. Apakah di diri ikhwan ini ada dua kriteria tersebut? Kalau ada, bismillah. Tapi kalau lihat enggak Ustaz, belum Ustaz. Akhlaknya biasa-biasa, agamanya tadi masih bermain musik, mungkin dia banyak waktu yang habis, ngaji mungkin jarang, macam-macam. Maka kriteria itu tidak ada di lelaki ini. Kalau dia punya keinginan berubah, ya suruh dia berubah dulu baru dia melamar. Kalau sekarang dikatakan bagaimana cara mendakwain ikhwan ini yang terjadi kadang-kala sudah ada cinta di antara dua orang ini. Maka dia kepingin nih nggak pisah sama nih orang. Dia ingin mendakwain, bagus. Bagaimana cara mendakwain? Kau kirim buku kepada dia. Kau ajak dia datang kajian. Kau doakan dia, semoga Allah membuka hatinya. Ketika kau lihat tuh ikhwan sudah berubah dan sudah jadi orang yang soleh, ketika itu kau terima lamaran dia. Barakallahu fiik. Karena sebagian orang mengatakan, Ustaz nanti kan dia bisa berubah. Kita nih
dalam beribadah itu yang sekarang nih. Besok, lusa, bulan depan bukan urusan kita. Orang yang baik aja masih bisa jadi buruk, apalagi orang yang buruk yang kita nggak tahu dia ini akan berubah jadi baik atau tidak. Yang menjadi syarat utama seorang memilih pasangan hidup adalah agamanya. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau bertanya, mana dalilnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercadar? Banyak dalilnya. Istri-istri Nabi. Jadi kalau bicara dalilnya ini, para sahabat Nabi itu berjumpa dengan mereka. Bahkan mereka itu kalau meminta ke sesuatu kepada istri Nabi, mereka memintanya min wara'i hijab, dari balik tabir mereka minta kepada istri-istri Nabi. Dan para sahabat melihat. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, ketika haji, seorang wanita itu nggak boleh pakai cadar. Ketika pakai ihram, perempuan itu tidak pakai cadar, nggak boleh. Wala tantaqibul mar'ah. Kata Nabi SAW, wanita tidak boleh pakai cadar. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa kebiasaan wanita pada waktu itu pakai cadar, sehingga dilarang pakai cadar. Apa yang terjadi? Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, kita nggak pakai cadar, tapi kalau pas ada rombongan orang laki lewat, asdalna khimaran, kita tutupin wajah kita dengan kerudung kita. Itu pertanda kalau mereka menutup wajah mereka. Itu istri-istri Nabi. Makanya dilihat sejarah, baca sejarah bagaimana dulu Aisyah radhiyallahu taala anha nggak pakai cadar. Ingat kejadian hadisatul ifk, ketika Aisyah difitnah berzina. Safwan bin Mu'attil, ketika itu dia berada di akhir pasukan, dia melihat Aisyah. Ketika melihat Aisyah, dia tahu, dia pernah melihat wajah Aisyah sebelum pakai cadar. Itu disebutkan oleh Safwan bin Mu'attil, sehingga setelah kelihatan Aisyah menutup wajahnya ketika itu. Nah, tadi Rasulullah dituduh gila di surat Al-Hijr, tapi Allah membela Nabi di surat Al-Qalam. Kenapa pembelaan tidak sekalian di surat Al-Hijr? Nah, ini pertanyaan yang menarik sebenarnya, jemaah. Kita tahu bahwasanya turunnya Al-Quran ini tidak seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran sekarang ini. Quran dimulai turun dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Enggak seperti itu. Jadi Quran turun ini sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Setelah itu baru Nabi SAW berpesan, masukkan ini di surat ini, taruh ini di surat ini, taruh ini di surat ini. Dan bisa jadi pembelaan Nabi SAW itu lebih dulu sebenarnya. Pembelaan Allah kepada Nabi-Nya lebih dulu. Tapi Allah sedang menceritakan bagaimana orang-orang kafir menuduh Nabi SAW. Karena tuduhan itu sebenarnya berulang-ulang dituduhkan kepada Rasul SAW. Dan Allah membelanya bukan hanya di surat Al-Qalam, di banyak surat Allah bela Nabi SAW. Barakallahu fiik. Dan Allah mengatakan, inna kafainakal mustahzi'in. Sudah, urusanmu tenang, kita yang akan ngurusin orang-orang yang menuduhmu dengan macam-macam itu kan. Ustaz, amalan apa atau doa apa yang diajarkan Rasul SAW untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Nama antum kalau nulis SAW tulislah sallallahu alaihi wasallam. Apa beratnya antum? Ketika tulisan antum ini di mana akan pergi, itu akan menjadi amal kebajikan buat antum. Dan ketika antum menulis sallallahu alaihi wasallam, sejatinya antum sedang menulis di catatan buku antum kelak yang akan dibagikan di padang mahsyar nanti. Maka tulis sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa terhindar dari riba dan hutang? Berkaitan dengan hutang, Nabi senantiasa berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Kami berlindung wa min dhala'id dain,
dan dari dililit oleh hutang, oleh kata Nabi alaihi salatu wa ghalabatir rijal, bayangkan, dan dikalahkan oleh orang-orang. Karena orang yang punya utang kadang-kala ada debt collector yang datang, dirampas hartanya, dihinakan dirinya. Maka berdoa agar terhindar dari hutang. Kemudian berkaitan dengan riba, ya kau harus meninggalkan riba dengan belajar riba itu apa, jemaah. Di surat Al-Baqarah ayat 273 dan yang selanjutnya, bagaimana Allah menceritakan tentang riba dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zannya. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang, dia tahu itu dari hasil riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Kira-kira engkau dengan zina gimana? A'udzubillah minaz zina. Allah mudah-mudahan dijauhkan 7 keturunan dari zina. Tapi riba kau biasa-biasa aja. Riba, ya gimana Ustaz, udah terpaksa, nggak ada cara lain. Kau sudah meremehkan di hatimu tentang dosa riba. Di situ padahal riba lebih parah daripada 36 kali berzina. Ada 70 pintu dosa riba. Yang paling ringan seperti apa? Seperti anak yang menghubungin ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita meremehkan sekali. Dia mengatakan, "Oh, saat itu sudah fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Kalau tidak pakai riba, ya kapan kita punya rumah? Kapan kita bisa usaha?" Berarti kan memang dia nggak mau dengan hukum Allah itu sendiri. Barakallahu fikum. Doa atau amalan apa supaya cepat dan lancar untuk bisa melunasi hutang yang mengandung riba? Ya bertobat dulu. Sebelum kau berdoa, kau tobat atas dosa yang kau lakukan. Nah, jemaah, anak ini benar-benar harus sabar di sini, jemaah. Anak kuliah di PTN yang sudah 1 semester, anak kuliah tapi dilarang menggunakan niqab. Bagaimana anak bersikap? Wallahi anak menggantinya dengan masker kain, tidak ikhlas sepenuhnya, Ustaz. Ya berkaitan dengan hukum niqab, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan kemuliaan. Pendapat yang mengatakan niqab itu kemuliaan, pendapat yang kuat. Ya kalau kau bisa mengganti dengan masker, bismillah. Jemaah dengarkan ini. Kakak anak akhwat murtad 2 kali, Ustaz. Bagaimana anak harus bersikap, sebab anak masih marah dengan sikapnya pada orang tua. Sepertinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi. Ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat-cepat beramal sebelum datang fitnah. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa dia bisa berubah? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya karena dunia. Nih kalau dikatakan kakaknya murtad 2 kali, kenapa dia bisa murtad? Kadang-kadang karena pekerjaan, karena pacar, karena suami, karena pergaulan. Paginya beriman, sorenya kafir, nantinya beriman lagi. Kalau kau lihat seperti itu dan sudah masuk Islam lagi kakakmu, terima dia. Dia butuh mendapatkan siraman rohani. Karena banyak di antara kita yang Islamnya Islam keturunan dan tidak bangga jadi muslim. Dia merasa Islam itu beban buat dia. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Haram, semuanya haram. Kadang-kadang jadi beban buat dia. Dia ingin bebas. Maka perlu dikasih sentuhan-sentuhan keimanan, bukan sentuhan-sentuhan hukum. Ingat,
Orang seperti itu nggak perlu dikasih, oh hukumnya haram, bukan itu sekarang yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bagaimana menumbuhkan keimanan di dirinya. Karena orang kalau sudah beriman, perintah apa saja ringan buat dia. Antum lihat, kenapa orang pagi hari berangkat kerja dengan semangat, dengan aroma yang semerbak, pulang sore hari, tiap hari berangkat. Kenapa? Karena dia beriman, dapat gaji. Coba dia nggak beriman, dapat gaji, nggak akan dia berangkat. Maka bagaimana kita menumbuhkan di diri mereka ini keimanan, sehingga tatkala ada hukum dia langsung sami'na wa ata'na. Barakallahu fikum. Bagaimana doa yang tepat untuk segera dapatkan jodoh? Apa doanya? Jamaah, jodoh itu akan datang. Di antara cara mendatangkan jodoh adalah dengan banyak istighfar. Kok istighfar? Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kau dengan banyak istighfar, Allah akan kasih kau banyak harta dan anak. Di mana Allah akan kasih anak kalau kita nggak dikasih istri dulu? Mesti kasih istri dulu. Maka kau banyak istighfar, banyak istighfar. Banyak artinya itu kau hitung. Rasulullah SAW beristighfar sehari 100 kali. Kadang-kala 1 kali majelis sama sahabatnya, dihitung sama sahabat mi'ata marrah. Jadi kau perlu hitung. Kadang-kala kita tidak menghitung. Gak perlu ngitung Ustaz, biar malaikat yang menghitung. Subhanallah. Baru 13 kali alhamdulillah udah banyak mana istighfar. Baru 13 kali kau. Kalau kau hitung kau tahu kalau kau belum banyak. Setelah 100 gak usah dihitung. Setelah 100 udah lepas. Tapi sebelum 100 kau hitung. Karena kan syariatnya sampai 100. Setelah itu yang lebih banyak lebih baik insyaallah. Barakallahu fikum. Jika keluarga dalam keadaan kafir dan muslim musyrik, apakah boleh seorang anak meninggalkan karena menikah? Karena si anak adalah akhwat. Ya, ini ujian jamaah memang buat seorang wanita ketika mendapatkan orang tuanya kafir atau muslim tapi melakukan klinik-klinik kesyirikan di mana-mana. Apa yang harus dilakukan seorang akhwat ini? Tetap itu orang tuanya. Kau berusaha untuk memberikan nasihat kepada orang tua, memberikan arahan kepada orang tua, bersabar. Dan kalau kau menikah, kau cari seorang laki yang soleh, sehingga mudah-mudahan suamimu juga bisa berbakti dengan kepada orang tuamu dan mengajaknya kepada agama Allah. Bagaimana bayar hutang puasa yang lupa berapa jumlahnya? Dikira-kira. Kalau perempuan kan jelas dia datang bulan, kira-kira anak datang bulannya itu 7 hari umpamanya, antara 6 sampai 7. Saat anak lupa berarti 7. Ikut yang paling besar angkanya. Anak kira-kira waktu itu berapa hari ya? Kayaknya 2 tahun Ustaz, karena hamil atau karena apa? Karena sakit. Kalau sakit diperkirakan juga. Bagaimana hukum nikah tanpa wali? Karena wali dan keluarga wali hilang. Hilang, tak tahu kemana. Mereka memutus silaturahim. Mereka memutus silaturahim atau kau yang memutus silaturahim, sehingga kau tidak tahu dengan di mana tempat mereka. Kita ini kadang-kala sering nyalahkan orang, jemaah. Mereka tuh yang tidak mau datang, Ustaz. Kau datang, yang enggak Ustaz. Mereka yang enggak mau datang, katanya. Berarti kau yang memutuskan silaturahim. Kau pikir mereka yang tidak mau datang. Sekarang dikatakan mereka memutuskan silaturahim. Kenapa kau tidak cari ketika mereka pergi? Tapi kalau memang wali itu hilang, maka as-sultan waliyu man la waliyalah. Yang menjadi wali adalah ke KUA kau berangkat. Kau datang ke sana dan jangan memudah-mudahkan masalah nikah.
Kadang-kala orang ini walinya udah nggak ada, ya sudah, Ustaz bisa jadi wali. Ustaz suruh jadi wali. Datang ke KUA, mereka akan lihat benar nggak ada walinya. Dan kadang-kala Anda mendapatkan hal seperti ini di negeri rantauan. Teman-teman yang merantau tuh di Arab Saudi, di Malaysia, di mana tuh banyak perempuan nikah jamaah padahal punya suami di sini. Yang mengatakan kepada ustadz di sana, Ustadz saya ini janda Ustadz. Iya terus saya mau nikah. Cuma karena orang tua saya di mana? Di Indonesia, mungkin bisa diwakilkan ke Ustadz. Coba telepon bapaknya. Telepon. Iya itu putri saya, tolong dibantu dikawinkan Pak Ustadz ya. Ya. Padahal yang telepon sohibnya. Temennya yang telepon itu bukan bapaknya. Siapa yang tahu itu bapak atau temennya? Gak ada yang tahu. Maka hati-hati dalam urusan seperti ini. Jangan sampai kita akhirnya menikahkan seorang padahal walinya ada. Pernikahan itu bisa jadi tidak sah nanti. Barakallahu fikum. Ayah saya pernah ke pengobatan alternatif. Sebelum berobat ke dokter divonis operasi. Tapi berobat alternatif tersebut bisa sembuh tanpa operasi. Apakah pengobatan ini syar'i? Dikarenakan tampilan orang tersebut seperti penampilan ustadz. Insyaallah. Jadi pengobatan alternatif itu istilah untuk yang tidak medis mungkin ya. Seperti itu, tinggal dilihat bagaimana yang dia lakukan. Ada pengobatan alternatif dengan sistem pijat, ada alternatif dengan bekam, ada alternatif dengan memindahkan penyakit. Dari manusia dipindahkan ke ayam. Kalau penyakitnya berat, ini harus pakai sapi. Iya jemaah. Dan mereka melihat ini sihir. Jadi kanker umpamanya. Ini kejadian di Jakarta. Itu orang habis 80 juta akhirnya. Karena harus pakai sapi, pakai macam-macam. Padahal dia punya keponakan dokter. Dia ngasih tahu jangan paman kata, enggak ini benar nih kata dia. Subhanallah. Kankernya itu jamaah hilang dari tubuh. Sapinya dipotong, ada di sapinya. Bayangkan. Ternyata jinnya itu nutupin kankernya. Ketika diperiksa, gak kelihatan kanker. Oh udah sembuh, berapa hari mati. Dilihat ternyata kankernya masih ada. Dan itu permainan cari fulus semuanya. Makanya pengobatan alternatif dilihat. Karena bisa jadi tanpa operasi memang. Karena ada Masya Allah di Surabaya nih. Ada kita punya sahib. Dia berangkat ke dokter. Lututnya itu katanya harus operasi. Harus diganti apa? Diganti pangkonnya. Platinum. Betul ganti platinum. Nah ganti apa? Ya ganti plat lah. Tapi bukan jelas-jelasan jemaah. Diganti katanya dia harus operasi macam-macam. Berangkat ke dokter ini operasi. Berangkat ke dokter ini operasi. Ya Allah Ustaz. Bingung anak sudah tua masa suruh operasi tadi. Akhirnya berangkat ke dokter yang lebih tua dari dua itu. Apa kata dokter itu? Siapa yang bilang operasi kata dia. Apa perlu operasi nih katanya. Kau naik sepeda insya Allah sembuh. Naik sepeda pengobatan alternatif tanpa operasi. Sehat sembuh. Berarti kan memang ini penyakit bisa dengan operasi, bisa dengan tidak operasi. Tapi ada dokter yang memilih operasi. Dengan pertimbangan dia mungkin lebih cepat atau gimana. Dan orang ini kalau naik sepeda lama. Belum tentu sembuh. Ya sama juga, operasi belum tentu sembuh sebenarnya. Jadi perlu dilihat, kalau tadi dikatakan penampilannya seperti Ustadz, ya mungkin dia pakai ruqyah. Bisa jadi. Tapi hati-hati, ada tabib-tabib alternatif ini yang memberikan ramuan itu dilihat orangnya. Kalau dilihat orangnya, oh orangnya agamis, maka pakai ayat-ayat Quran. Kalau orangnya, oh nggak sholat orangnya. Dilihat, disuruh besok kesini bawa ayam hitam ya, sama telurnya 70 butir. Itu mereka melakukan itu karena dilihat orangnya, pinter tuh mereka.
Karena sesuai dengan ya namanya orang jualan jamaah. Barakallahu fiik. Nah, kalau ada paranormal yang sedekah karpet ke masjid sebagai ucapan syukur karena terkabul, hukumnya apa karpet tersebut, haram atau tidak? Buat dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kalau karpet itu diberikan ke masjid, ya bismillah dipakai, insya Allah tidak ada masalah, asalkan kita tahu bukan dari uang haram. Seperti itu. Kalau dia dapat dari masjid lain, mana Ustaz? Kan ada yang model pakai tuyul, pakai apa, bisa datang seperti itu. Maka kita harus tahu itu bukan dari hasil yang haram. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum orang yang terkena sihir, di mana banyak amalan yang dikerjakan menyimpang dari agama karena pengaruh sihir tersebut? Nah, ketika orang terkena pengaruh sihir dan dia tidak dibawa kontrol dirinya, maka insya Allah nggak ada masalah buat dia. Artinya dia nggak sadar. Dia ngomong ucapan yang ketika dia sadar, kau tadi ngomong kayak gini. Kapan anak ngomong? Oh berarti memang dia tidak di bawah kesadaran dia. Maka semoga dia termasuk yang diangkat pena dari dia, karena dia tidak sadar karena dalam pengaruh sihir. Tapi tetap diobati dengan diruqyah jamaah. Jangan sampai orang karena kena sihir dia cari tukang sihir lainnya, akhirnya dia melakukan sihir juga. Barakallahu fikum. Kalau orang tua menyuruh anaknya sholat berulang kali, tapi anak tidak menurut, apakah orang tua berdosa? Jangan berhenti menyuruh. Karena itu anak sampai kapanpun tetap anak. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Nyuruh keluarga sholat itu sabar. Kadang-kala nih orang tua menyuruh anaknya sholat telat. Seharusnya anak disuruh sholat mulai umur berapa? 7 tahun. Nih anak 12 tahun baru kau suruh sholat. Maka kau harus banyak istighfar atas kesalahanmu. Meninggalkan 5 tahun gak pernah nyuruhnya anaknya sholat. Maka ketika kau bertanya, apakah Ustadz anak berdosa? Kau berdosa dengan masa lalu yang kau tidak menyuruh dia sholat. Maka jangan berhenti menyuruh dia sholat. Ustadz dia sudah menikah, Ustadz tetap suruh. Rasulullah SAW, Fatimah sudah menikah masih didatengin ke rumah. Diajak untuk sholat malam dengan menantunya. Jadi hubungan anak sama orang tua tidak pernah terputuskan. Maka terus berusaha dan Allah akan melihat usaha yang dilakukan oleh kalian. Bagaimana agar bersabar mengenalkan Islam secara benar kepada keluarga, karena selalu dibilang aliran ini itulah macam-macam. Iya wajar jamaah. Kita yang harus melihat fenomena itu sesuatu yang wajar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badal Islamu ghariban. Islam itu dimulai dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali asing seperti dulu. Siapa? Mereka orang-orang yang memperbaiki dikala orang-orang rusak, atau memperbaiki yang dirusak oleh manusia. Orang kalau memperbaiki, ya sudah, dia akan dianggap nyeleneh. Karena menurut keluarga kita, yang mereka lakukan selama ini udah benar. Maka apa yang harus kau lakukan? Yang pertama, engkau harus memperbaiki etikamu, akhlak. Karena akhlak itu yang bisa dilihat dengan mata. Kalau engkau masuk ke keluarga, kau jadi lebih baik, kau jadi lebih sopan, kau lebih bermanfaat buat keluarga. Maka tatkala itu keluarga melihat, oh kayaknya benar yang dilakukan oleh anak. Tapi kalau kau pulang ke rumah, tambah kurang ajar, tambah sok tahu. Kalau ngasih tahu orang tuanya, Pak, sini Pak, bapaknya suruh ke sini. Ibunya, Bu, berapa kali anak sudah kasih tahu? Bisa masuk neraka ibu nanti, masya Allah. Ibunya mau dimasukkan ke neraka sama dia. Maka kadang-kala masalahnya di kita. Dan kau sabar
sabar aja. Apalagi itu orang tua kita, keluarga kita. Ustadz, ana baru berhijrah. Ana ingin segera menikah. Alhamdulillah sudah ada calon. Tetapi keluarganya memiliki pandangan syariat, makrifat dan semacamnya. Ana mendakwain dengan tanpa memaksa, menyinggung. Namun selalu disanggah dengan apa yang diyakininya. Ada situasi di mana bundanya merasa tersinggung saat ana menolak bersalaman. Mohon saran dan nasihatnya, Ustaz. Subhanallah. Mungkin terakhir. Nah, terakhir ini, Ustaz. Masya Allah. Baik, itu pertanyaan terakhir jamaah. Jadi antum yang nulis pertanyaan nggak dijawab, jangan kecil hati, karena antum akan tetap dapat pahala kalau ikhlas lillahi ta'ala. Jangan ana sudah nulis nggak dibaca sama ustadznya, antum kalau berundal akhirnya nggak dapat pahala. Udah nulis itu malaikat udah nyatet tuh yang antum tulis di sana. Baik, berkaitan dengan tadi memilih pasangan ini penting sekali jemaah. Karena kadangkala keluarga istri intervensi di keluarga suami. Apalagi kalau masalah keyakinan. Jadi kalau kau melihat istrimu bagaimana? Istri alhamdulillah Ustaz, istri udah ngaji, udah ngerti, udah paham, tinggal keluarganya. Kalau istrimu sudah baik dan udah soleh dan sudah tidak macam-macam keyakinannya yang tadi dikatakan, orang kalau sudah punya keyakinan macam-macam ini ada di kampung kita itu orang nggak mau sholat jemaah, nggak mau sholat, dia kerja, ditanya kenapa, ya beda makomnya lah, kita sudah makrifat, kau masih thariqat, banyak kewajiban kata dia. Nanti kalau kau sudah sampai ke tingkatanku, insya Allah sudah tidak wajib sholat lagi. Itu seperti itu, ada yang seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau istri kita tidak seperti itu, dia sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi SAW, seorang wanita yang agamis, yang mengikuti ajaran Allah dalam Al-Quran Karim dan sunnah-sunnah Nabi dalam hadisnya, maka kau nikahin, gak ada masalah. Tapi kalau istri masih belum juga, susah. Istri masih belum, keluarganya juga belum, ya itu berat buat engkau. Artinya kalau ada dua pilihan sekarang, dan banyak pilihan, artinya bukan hanya perempuan itu. Kau lebih baik memilih wanita yang sudah agamis. Artinya sholatnya udah benar, keyakinannya, tauhidnya udah lurus, sehingga kau tidak capek. Tidak sedikit seorang lelaki yang berharap insya Allah dia bisa merubah istrinya, ternyata dia dirubah sama istri. Apalagi kau katakan kau baru berhijrah, artinya secara keilmuan masih belum mumpuni. Maka kau pertimbangkan hal itu, kau musyawarah, kemudian kau sholat istikharah, minta pilihan dari Allah, sisanya serahkan kepada Allah. Kalau kau sudah pas hatimu, maka tawakal kepada Allah. Semoga Allah memberkahi pernikahanmu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jemaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah dan menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan lalu mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan terus berdoa buat saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah meringankan musibah mereka dan mendapatkan pahala mereka dari apa yang menimpa mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita